Wih, Clara lagi mana tadi? Jer ini siapa? Contoh Jeremy. Asik-asik Jer. Tahu, contoh ngomong apa tidak menit itu toh? Oh iya. Tidak, aku lagi nelpon Alpin. Oh, aku mikir ini. Yuk teman-teman yang memungkinkan buka kamera, boleh buka. Halo Contoh Simon. Ni hao. Halo, halo, hau. Hao hao. Mana? Lagi belajar bahasa Rusia ini. Hura. Kurang tegas. Kalau tegasnya gimana dong? Tidak itu kok Herman kau jak mana kau? Lagi sibuk dia. Oke, teman-teman semua yang bisa menyalakan kameranya, boleh menyalakan kameranya. Oke. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai persekutuan kita hari ini, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama masuk ke ruang Maha Kudusnya Tuhan. Mari kita angkat pujian masuk ruang Maha Kudus. Segenap hati kita, mari kita angkat pujian ke ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari dengan segenap hati kita, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu,
Mari kita sembah. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih ya Tuhan, Kau masih kembali memberikan kami kesempatan untuk boleh sama-sama bersekutu ya Tuhan, sama-sama memuji Tuhan, sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin belum bisa bergabung bersama kami dimanapun mereka berada, Kau yang boleh memberkati mereka. Dan juga ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh persekutuan kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu, biar Engkau yang boleh memberkati persekutuan kami pada hari ini. Kami siap memulai ya Tuhan persekutuan kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke teman-teman semua, untuk teman-teman saya mau tanya, siapa yang sudah siap memuji Tuhan? Mungkin boleh memberikan jempol virtual kah, atau tepuk tangan virtual, tanda kita semangat untuk memuji Tuhan pada hari ini. Kita mau memasuki gerbangnya Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kita sukacita, kegirangan. Kita mau sama-sama bergirang. Giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah. Ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oke teman-teman, sudah merasa bergirang? Sudah merasa sukacita? Sekarang saatnya kita merasakan kehebatan dari Tuhan yang lebih hebat daripada kita semua. Dia berkuasa di bumi, di surga. Semuanya Dia bertata dalam kemuliaan. Sekarang mari kita nyatakan Dialah Tuhan Allah kita. Di bumi di surga, bertahta dalam
Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari sekali lagi kita nyatakan betapa dahsyatnya Tuhan kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Mari kita berikan tepuk tangan Tuhan kita. Oke, sekarang teman-teman, mari kita siapkan hati kita. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita ingat kembali selama kita seminggu ini, betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan selalu memberikan kita kesempatan yang baru. Semua yang baik di dalam hidup kita, itu semua adalah karya Tuhan. Semua yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita membuat kita tersanjung, terkagum. Mari kita semakin mengenal Tuhan melalui firman yang akan dibawakan. Mari kita angkat pujian mengenal-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari kita angkat kembali pujian. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku,
silakan kepada Tante David. Oke teman-teman, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur untuk kemurahan Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan kami. Kami sungguh berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Terbukti kami hari ini ada itu semua karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur di tengah keadaan kami juga dapat sama-sama bersekutu. Kami juga dapat sama-sama terhubung di persekutuan pemuda. Kami sungguh rindu pujian dan penyembahan kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami untuk dapat mengerti, memahami dengan baik, sehingga kami juga dapat melakukannya dalam keseharian kami. Terima kasih Bapak, Engkau berkati setiap kami, baik hamba yang menyampaikan, dan teman-teman yang mendengarkan di rumah dan tempat kami masing-masing. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus Allah yang hidup, haleluya, amin. Oke teman-teman semuanya, selamat malam. Iya. Salam. Kita bersyukur untuk hari ini, hari yang pastinya luar biasa, walaupun mungkin di beberapa tempat, beberapa daerah di Palembang ada yang hujan ya. Iya, tapi tak mengurangi sukacita kita di malam hari ini. Hujan boleh, yang penting jangan mati lampu ya. Kalau persekutuan lewat Zoom ini yang bahaya itu mati lampu. Iya kan? Tiba-tiba hilang koneksi aja. Tapi mudah-mudahan tak mati lampu ya. Oke, teman-teman terkasih, puji Tuhan. Sudah 3 bulan waktu berjalan. Ya, 3 bulan waktu berjalan. Ini kita sudah masuk di minggu ketiga bulan Maret. Ya. Jadi minggu depan sudah akhir bulan Maret dan akan masuk ke bulan April. Secara khusus di awal bulan ini persekutuan kita terus membahas bagaimana untuk bisa menjadi komunitas yang kuat. Ya. Teman-teman terkasih, tema kita malam hari ini adalah happy place. Ya. Atau tempat yang sangat menyenangkan. Saya tadi sempat pikir, apakah mungkin, apakah bisa, apakah hal ini bisa terjadi di dalam sebuah kehidupan, ya, tempat yang menyenangkan. Bahkan kalau kita lihat tema, tempat yang sangat menyenangkan, atau tempat yang membawa sukacita bagi setiap kita. Teman-teman, saya yakin setiap kita pernah masa kanak-kanak ya, pernah kecil, pernah zaman-zaman dulu main hal-hal yang sederhana saja sudah membawa kita sukacita. Saya ingat dulu permainan caingkling. Tahu teman-teman permainan caingkling? Feni tahu, Fen? Tahu. Tahu ya, masih sempat main ya. Kalau Clara tahu, Clara? Tahu, tahu. Oh, tahu ya. Oke. Nah, teman-teman, dulu waktu saya kecil, permainan caingkling ini permainan segala jenis gender. Ada laki-laki, ada wanita, gitu ya. Jadi cuma main di kotak-kotak aja, kita gambarin kotak-kotak, terus kotak-kotak itu dilompat-lompatin. Siapa yang paling cepat menguasai setiap kotak-kotak itu akan nantinya memperoleh namanya kemenangan, gitu ya. Dan ketika menang, wah, happy sekali, seneng banget, ya. Tapi kalau sekarang kalian suruh saya main kayak begituan, nyerah ya. Susah untuk melompat-lompat. Nah, teman-teman, berbicara tentang tempat, pastinya di dalam kehidupan ini kita berusaha ketika hadir di suatu tempat, ketika kita hidup di dalam suatu tempat, ketika kita bekerja di suatu tempat, atau kita juga sedang menempuh pendidikan di suatu tempat, kita akan mengupayakan agar tempat yang kita injak, tempat di mana kita berdiri, tempat di mana kita tinggal, tempat di mana kita tidur, itu menyenangkan. Betul nggak teman-teman? Iya kan? Kalau Aldo, tempat yang paling menyenangkan di mana tuh?
Tempat yang paling menyenangkan, tempat dalam keseharian. rumah lah mungkin. Di rumah ya, Iya. karena ada keluarga dan sebagainya. Oke, kalau Cencen, tempat yang paling menyenangkan di mana, Cen? Menurut Cencen, di tempat kerja, di kantor, atau di rumah? Di kamar. Di kamar. Wes. Kenapa tempat di kamar menyenangkan? Bisa leha-leha di kasur. Oh, bisa lihat. Sambil nonton, sambil main ya. Oke. Iya. Terakhir. Kalau contoh Jeremy, orang yang paling menyenangkan siapa contoh? Di dalam kehidupan contoh. Orang ya, orang. Orang ya, bukan tempat. Contoh David. Contoh David. Kenapa? Kau coba nih kau contoh. Oh, gitu ya. Oke, teman-teman. Pastinya ketika kita berbicara sesuatu yang menyenangkan, pasti akan erat kaitannya dengan sesuatu yang nyaman. Ya. Sesuatu yang nyaman, sesuatu yang membuat kita ada keamanan, ada sukacita. Ketika kita ke tempat itu atau kita ketemu orang itu, kita akan ada rasa adem gitu ya, ada rasa ibarat kayak rasa-rasa gimana gitu ya. Nah, teman-teman terkasih, tempat yang menyenangkan pastinya bukan terbentuk secara tidak sengaja ya. Saya ingin berkata bagaimana sebuah tempat yang menyenangkan itu tidak terbentuk secara tidak sengaja. Pastinya tempat yang menyenangkan itu bisa ada karena diciptakan. Contohnya tadi kayak Cencen ya. Nggak mungkin kamarnya bisa nyaman, kamarnya bisa enak, kamarnya juga mungkin bisa menjadi menyenangkan, terbentuk dengan sendirinya. Ya kan? Nggak mungkin bangun tidur, habis itu Cencen pergi ke kantor, pulang dari tempat kerja, tiba-tiba kamar tidurnya rapi, kamar tidurnya indah, kamar tidurnya aman dan sebagainya. Pastinya tempat tadi atau kamar tidurnya itu diciptakan sehingga ada kenyamanan, ada ketentraman, ada kerapian dan sebagainya. Nah, teman-teman, hari ini kita akan sama-sama membahas yaitu bagaimana komunitas kita, persekutuan kita menjadi tempat yang menyenangkan. Ya, kita akan sama-sama hari ini membahas bagaimana komunitas kita, tempat kita, persekutuan kita bisa menjadi persekutuan yang sangat menyenangkan. Ada isinya sukacita atau rejoice, ada isinya keamanan, ada isinya saling peduli, ada isinya saling perhatian. Wah, pastinya sungguh luar biasa. Teman-teman terkasih, beberapa minggu yang lalu kita juga sudah sama-sama bahas bagaimana persekutuan kita adalah rumah kita. Ya, ketika kita menjadikan persekutuan kita sebagai rumah kita, berarti kita berusaha untuk rumah kita tetap dirawat dengan baik, untuk rumah kita menjadi rumah yang nyaman, untuk menjadi rumah yang penuh dengan kedamaian, untuk rumah kita menjadi rumah yang penuh keindahan. Nah, mari teman-teman, saya mengajak kita membaca Alkitab di dalam 1 Korintus 12, di ayat yang ke-12, ayat yang ke-18 sampai 20. Saya akan bacakan untuk setiap kita. Teman-teman yang ada Alkitabnya bisa buka Alkitabnya. Yang ada di handphone aplikasi Bible-nya bisa dibuka aplikasinya. Saya akan bacakan di 1 Korintus 12, ayat 12, ayat 18 sampai ke 20. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Ayat yang ke-18. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya
satu tubuh. Oke, teman-teman terkasih. Suara saya kedengaran jelas ya? Oke, kalau jelas mantap ya. Saya takut nanti nggak jelas pula. Nah, teman-teman terkasih, pertama saya ingin memberitahukan bagaimana di dalam kehidupan kita, komunitas, persekutuan, kelompok kecil, care, itu adalah anugerah di dalam kehidupan kita. Ya, saya ingin terlebih dahulu teman-teman menyadari, teman-teman melihat, teman-teman juga memahami bagaimana komunitas di dalam kehidupan manusia, komunitas di dalam kehidupan orang-orang bermasyarakat itu adalah sebuah anugerah. Teman-teman, saya yakin dan percaya bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri toh. Saya sudah sering bilang, bahkan sering sekali dulu saya sampaikan bagaimana manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Betul nggak? Betul ya. Pastinya kita membutuhkan orang lain. Di dalam keseharian, di dalam kehidupan, di dalam pekerjaan, di dalam studi, di dalam membangun karir, dan sebagainya, kita membutuhkan orang lain. Ya. Dan kita tidak bisa hidup sendiri. Teman-teman terkasih, maka daripada itu, komunitas ingin mengingatkan kepada kita, persekutuan ingin memberitahukan kepada kita bahwa hal ini merupakan bagian anugerah yang bisa dinikmati oleh manusia. Ya, komunitas itu bukan hanya sekedar bagaimana kita bisa membangun relasi. Komunitas itu bukan hanya sekedar di mana tempat kita bisa ngobrol, cerita, dan sebagainya. Nah, firman Tuhan di dalam 1 Korintus mengingatkan kepada kita untuk kita sebagai komunitas, untuk kita sebagai persekutuan dapat tetap memelihara satu tubuh. Ya. Untuk kita dapat tetap memelihara kesatuan, untuk kita bisa memelihara keberagaman, sehingga di dalam keberagaman itu menciptakan yang namanya kesatuan. Ya, teman-teman terkasih, untuk kita dapat sama-sama menjadikan persekutuan kita, komunitas kita menjadi tempat yang sangat menyenangkan. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa hal ini tidak mungkin bisa muncul secara tidak sengaja. Hal ini tidak akan mungkin bisa muncul ya tanpa diciptakan. Sesuatu yang menyenangkan itu pastinya muncul karena ada keaktifan dari seseorang untuk menciptakan sesuatu sehingga menghasilkan sesuatu yang menyenangkan. Nah, teman-teman, ketika sesuatu menyenangkan, ketika sesuatu itu membawa sukacita, pasti kita akan ketagihan. Betul nggak, teman-teman? Betul nggak? Ya. Ketika sesuatu itu menyenangkan, sesuatu itu enak, ya, sesuatu itu ketika kita nikmati, memberi taste atau rasa yang luar biasa, pastinya kita akan merasa ketagihan. Wih, enak banget nih nongkrong di situ. Wih, enak banget nih makan di situ. Wih, enak banget nih ngumpul di situ, ya kan? Nah, hal ini pastinya muncul karena diciptakan. Ya. Muncul bukan karena ketidaksengajaan, tapi bagaimana diciptakan sehingga membawa sesuatu yang menyenangkan. Nah, Paulus dalam pesannya di surat Korintus ingin mengingatkan jemaat pada saat itu supaya jemaat tidak hidup dalam perpecahan. Ya, saya ingin jelasin sedikit latar belakang surat Korintus itu, bagaimana ketika Paulus menulis surat Korintus, sebenarnya di jemaat Korintus itu sedang ada persoalan, ya, sedang ada perselisihan, sedang ada hal-hal yang membuat jemaat di Korintus itu terpecah belah. Ya, ada pengikutnya Paulus, ada pengikutnya Apolos dan sebagainya. Jadi para pengikutnya itu mereka saling berselisih, saling bertikai, sehingga muncul namanya perpecahan. Nah, teman-teman terkasih, saya yakin ketika dalam suatu komunitas, dalam suatu persekutuan terjadi konflik, terjadi perpecahan, terjadi perselisihan, pasti komunitas itu tidak menyenangkan toh. Pasti komunitas itu tidak membawa sukacita toh.
pasti komunitas itu akan malah memberikan kita ketidaknyamanan, ya. Ibarat saya ini sedang berkonflik sama Tara, ya. Saya berkonflik sama Tara karena saya misalnya pendukungnya Aldo. Oke. Kalau Tara pendukungnya contoh Jeremy gitu ya. Nah, jadi kami berkonflik, kami berselisih, kami bertikai. Saya yakin dan percaya ketika komunitas kita ada perselisihan, ada pertikaian, pasti komunitas itu akan tidak menjadi tempat yang menyenangkan. Sama halnya kayak teman-teman lah, ya. Ada dalam suatu rumah, ada dalam satu keluarga, tapi di tengah keluarga itu sering sekali terjadi konflik, ya. Baik konflik antara papa dengan mama, atau konflik antara anak dengan orang tua, atau konflik anak dengan ama, kakek, nenek gitu ya. Ketika terjadi konflik, perselisihan, akan keluarga tersebut tidaklah menjadi tempat yang menyenangkan, ya. Nah, jadi teman-teman terkasih, mau mati lampu pula di sini. Nah, jadi teman-teman terkasih, ketika kita ingin menjadikan tempat persekutuan komunitas kita menyenangkan, penting untuk kita sama-sama menciptakannya. Nah, di sini firman Tuhan mengingatkan kepada kita yang pertama, bagaimana penting agar kita tidak membeda-bedakan, ya. Untuk kita bisa menciptakan tempat yang menyenangkan, tempat yang membawa sukacita, tempat yang memberi kenyamanan, gitu ya, akan memberi kita sesuatu yang enak, sesuatu yang memiliki rasa yang begitu luar biasa, ya. Pertama di sini firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak membeda-bedakan. Nah, teman-teman terkasih, teman-teman saya ingin bertanya, perasaan nyaman itu kayak gimana sih? Kayaknya banyak yang mati lampu nih tempatnya. Teman-teman tahu perasaan nyaman itu kayak gimana? Ada yang bisa bantu menjelaskan? Satu dari wanita, satu dari laki-laki lah ya, biar seimbang. Perasaan yang nyaman itu kayak gimana? Ada yang bisa bantu menjelaskan? Perasaan nyaman itu kayak gimana sih? Ada yang bisa bantu? Hai guys. Kayaknya lost koneksi semua ini. Fani. Siapa ya? Ana Teresia. Halo Ana Teresia. Hai. Halo contoh. Perasaan yang nyaman itu gimana sih kalau menurut Ana? Kedengeran nggak suara aku contoh? Kedengeran. Oh, lagi hujan gitu. Kalau Iya. menurut aku perasaan nyaman itu ditandai dengan keterbukaan. Oke. Perasaan nyaman itu ditandai dengan keterbukaan ya. Itu aja Ana. Iya itu aja contoh. Oke. Ana tahu bedanya buku sama Ana nggak? Nggak tahu contoh. Nggak tahu ya. Oke. Kalau buku itu gudangnya ilmu, kalau Ana itu gudangnya rindu gitu ya. Ada. Aduh, langsung muncul kan perasaan nyaman ya. Oke. Ya, teman-teman terkasih, perasaan nyaman itu pasti membawa kita enak gitu ya. Saya pun bingung menggambarkannya kayak gimana ya. Pokoknya nyaman ya nyaman lah ya. Kalau dari Caleb nyaman itu kayak gimana, Leb? Sama lah contoh. Susah gimana jelasinnya? Kayak adem-adem gitu loh, kayak kan contoh. Adem-adem kayak kena hujan. Oke, thank you Caleb. Cuma dengan Caleb nggak usah gombal-gombalan lah ya, bahaya. Ya, teman-teman terkasih, pertama, tadi saya ingin memberitahukan dan saya ulangi, untuk kita bisa menciptakan sesuatu yang nyaman, di sini firman Tuhan mengingatkan kepada kita agar tidak membeda-bedakan. Nah, teman-teman terkasih, ketika kita membeda-bedakan sesuatu, ketika kita sering
sekali membanding-bandingkan, ketika kita juga sering menganggap orang lain tidak lebih penting daripada kita, dan ketika kita sering berpikir bagaimana kita hanya lebih penting daripada orang lain, ini yang terkadang membuat suatu kelompok, membuat suatu komunitas, membuat suatu persekutuan tidak nyaman. Ya. Ketika muncul suatu sikap, suatu tindakan, suatu respon yang suka membeda-bedakan, yang suka membanding-bandingkan, ya, ini yang sering kali dan kerap kali membuat sesuatu yang tidak nyaman di dalam komunitas. Banyak sekali kadang saya melihat komunitas-komunitas anak muda, persekutuan-persekutuan anak muda, kesannya suka membanding-bandingkan. Ya. Kesannya suka membeda-bedakan. Wih, aku nih lebih seneng temenan sama si dia. Orangnya open banget. Orangnya suka cerita. Orangnya suka ngobrol. Orangnya suka motivasi. Ya, baru nanti direspon lagi. Wih, aku nih nggak suka lo dengan si ini. Ya. Anaknya pendiam banget. Anaknya insecure banget. Anaknya pasif banget dan sebagainya. Nah, teman-teman terkasih, tindakan yang sering sekali suka membeda-bedakan dan membanding-bandingkan itu kerap kali membuat suasana komunitas, kelompok persekutuan menjadi tidaklah nyaman. Ya, ketika kita membandingkan, ketika kita saling membeda-bedakan, sebenarnya di saat itu kita sedang tidak menghargai orang lain. Ya, sebenarnya di saat itu kita sedang tidak menganggap orang lain lebih penting di dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhan di sini mengingatkan kepada kita bahwa kita ini satu tubuh loh. Kita ini satu tubuh di dalam Tuhan. Dikatakan karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Kalau kita perhatikan di dalam 1 Korintus 12 ayat 12. Ya. Firman Tuhan ingin mengingatkan kepada kita bahwa komunitas itu bukan tentang kita berada di tempat yang sama dengan orang yang sama sepanjang waktu. Ya, jadi saya ulangi, komunitas itu bukan tentang kita berada di tempat yang sama dengan orang yang sama sepanjang waktu. Ya, tapi komunitas adalah tempat di mana kita merasa aman dan nyaman seperti berada di rumah. Ya, jadi komunitas itu bukan berbicara intensitas kita sering ketemu dengan orang tersebut. Ya. Jadi komunitas itu bukan berbicara tentang bagaimana kita sering berjumpa, sering berkumpul, sering bertemu, ya. Tapi komunitas itu ingin berbicara kepada kita bahwa ketika kita bertemu, ketika kita berkumpul, ketika kita terhubung, ada rasa nyaman, ya. Ada rasa nyaman, ada rasa sukacita. Kayak hari inilah, ya kan, persekutuan. Saya ketemu Feni, wih, merasa sukacita, gitu ya. Senyumnya makin luar biasa, ya kan. Ketemu Tara, makin senang gitu ya. Wih, Tara semangat nian hari ini gitu kan. Ketemu contoh Simon gitu ya, sukacita gitu ya. Ketemu siapa nih? Ketemu Meriska, ketemu Bro Patria dan sebagainya, merasa sukacita, ya. Nah, jadi teman-teman, bukan sebaliknya, ya kan. Datang pemuda, aduh datang pemuda lagi. Aduh datang persekutuan lagi. Aduh, WL-nya cencen pulau, ya kan? Aduh, dan sebagainya. Kebanyakan adunya, gitu ya. Nah, jadi teman-teman, ketika kita tidak membeda-bedakan, di situ kita sedang ada dalam posisi bagaimana kita menganggap bahwa kita ini sama. Kita tidak lebih penting daripada orang lain. Kita saling menghargai, kita saling melihat orang lain dengan keadaan yang sama. Ya, dan komunitas itu bukan berbicara tentang bagaimana kita berada di tempat yang sama dengan orang yang sama, ya. Tapi komunitas ingin berbicara bagaimana tempat yang ada, persekutuan yang ada ketika kita hadir, ketika kita sama-sama terhubung, itu membawa kepada sukacita, ya, membawa kepada hal-hal yang positif. Dan yang kedua, teman-teman terkasih, ya, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bagaimana untuk membangun tempat yang menyenangkan adalah di mana kita bisa sama-sama ciptakan, ya, together create, ya, kita menciptakan itu bersama, ya, kita menciptakannya itu dengan bergandengan tangan,
kita menciptakan ibarat kata itu secara kompak, secara berkeseluruhan. Warren Wiersbe pernah berkata seperti ini. Ya, Warren Wiersbe ini seorang teolog dari luar ya, mengatakan begini. Kesatuan tanpa keanekaragaman akan menghasilkan keseragaman. Ya, Warren Wiersbe mengatakan kesatuan tanpa keanekaragaman akan menghasilkan keseragaman, dan keseragaman cenderung menghasilkan kematian. Ya, jadi saya ulangi, Warren Wiersbe mengatakan kesatuan tanpa keanekaragaman akan menghasilkan keseragaman, dan keseragaman cenderung menghasilkan kematian. Sebenarnya Warren Wiersbe ingin mengatakan kesatuan tanpa saya ulangi ya, biar teman-teman agak sedikit ini, karena ini agak sedikit filosofis ya dikatakan. Jadi saya terjemahkan, kesatuan tanpa perbedaan akan menghasilkan kesamaan, dan kesamaan cenderung menghasilkan kematian. Nah teman-teman, saya yakin di dalam suatu komunitas kita semua berbeda-beda ya. Di dalam suatu persekutuan kita semua terdiri dari orang-orang yang heterogen, bermacam-macam. Ya. Nah teman-teman, di dalam kita memelihara kesatuan tersebut, ya, kesatuan yang baik, Warren Wiersbe ingin mengatakan harus tercipta dari berbagai banyak perbedaan. Ya. Lebih mudah memelihara kesatuan karena kesamaan atau kita lebih mudah memelihara kesatuan karena perbedaan, teman-teman? Lebih mudah mana? Memelihara sebuah kesatuan karena persamaan atau kita lebih mudah memelihara kesatuan karena perbedaan? Kayak berpikir keras ya kalian. Lebih mudah mana? Memelihara kesatuan karena kesamaan atau memelihara kesatuan karena perbedaan? Aldo yang mana tuh? Yang pertama tuh. Lebih mudah memelihara kesatuan karena kesamaan ya kan? Ya kan? Akan sangat mudah kalau seorang penghobi olahraga basket mereka langsung connect, ya kan? Akan lebih mudah seseorang yang suka makan bertemu dengan orang yang suka makan juga. Ya kan? Akan lebih mudah seorang pemusik berteman dengan seorang pemusik. Ya kan? Nah, tapi akan lebih sulit ya kita berteman dengan seseorang yang berbeda dengan kita. Akan lebih sulit kita menjalin hubungan dengan seseorang yang memiliki sesuatu yang berbeda dengan kita. Ya. Nah, teman-teman, ini yang sering kali terjadi di dalam sebuah persekutuan. Kita maunya temenan dengan yang frekuensinya sama. Kita mau temenan dengan yang jurusannya sama. Kita mau temenan dengan yang warna kulitnya sama. Kita mau temenan dengan yang style rambutnya sama. Ya. Kalau yang style rambutnya belah pinggir, pengen temenan yang dengan belah pinggir. Ya kan? Yang belah tengah kayak Kaleb, nggak mau ditemeninya. Ya kan? Jadi terpaksa supaya Kaleb mau ditemani, dia belah pinggir juga. Nggak belah tengah lagi. Ya kan? Nah, teman-teman, sering sekali di dalam persekutuan, dalam kelompok kita seperti ini, ya. Kita memetakan di mana kita cocok. Kita memetakan diri kita di mana yang satu frekuensi, ya. Pokoknya aku mau temenan dengan yang baca Alkitabnya rajin, gitu ya. Pokoknya aku mau temenan dengan yang rajin pelayanan dan sebagainya. Nah, teman-teman, untuk menciptakan keindahan dalam sebuah persekutuan tidak bisa seperti itu, ya. Untuk kita bisa menciptakan sebuah kenyamanan dalam persekutuan tidak bisa kayak begitu. Maka daripada itu firman Tuhan mengingatkan bagaimana hal ini harus kita ciptakan bersama. Ya, kita harus lakukan bersama. Kita harus membuat ini bagaimana kita melihat dalam persekutuan kita ini sama. Ya, kita ini tidak ada batasan-batasan. Kita ini tidak ada jarak dan sebagainya. Maka daripada itu penting untuk kita ingat hal ini. Dan yang terakhir teman-teman terkasih, bagaimana untuk kita dapat menciptakan tempat yang menyenangkan, firman Tuhan mengingatkan bahwa kita harus hidup saling. Ya. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk dapat hidup saling. Ya.
Maksudnya bagaimana kita bisa hidup saling mendukung, kita bisa hidup saling menopang, kita bisa hidup saling mengasihi, kita bisa hidup saling memperlengkapi, kita bisa hidup saling dan lain-lain gitu ya. Nah, teman-teman, jadi komunitas itu membawa kita bisa terlibat saling semuanya ya. Intinya bagaimana kita bisa saling melayani, saling mendoakan, saling mengasihi dan sebagainya. Dan saya yakin ketika tercipta hal ini, itu akan membawa sesuatu yang menyenangkan. Itu akan membawa kepada kita sesuatu yang membuat kita selalu rindu untuk ada di dalam komunitas tersebut. Itu akan membuat kita merasa selalu kangen, ya kan? Untuk terlibat, untuk mengambil bagian di dalam koneksi di komunitas tersebut. Betul nggak, Christine? Christine di Surabaya ya? Rindu kami yang di Palembang nggak? Oke, rindu kami atau rindu si dia? Beda Rindu loh, kan? kalian semua, Canta. Oke, thank you ya. Yang paling rindu yang di mana ini? Ada nggak orang? Gak ada. Oh, nggak ada, oke. Jangan diperjelas ya, bisa bahaya. Nah, jadi teman-teman terkasih, mari ya kita sama-sama terlibat aktif, mari kita sama-sama mengambil bagian, mari kita sama-sama juga ikut berperan untuk menciptakan tempat yang menyenangkan ya. Saya rindu di kesempatan-kesempatan mendatang ketika kita bertemu, ketika kita berkumpul, kita sama-sama terhubung, perasaan kita sama ya. Perasaan kita sama, sukacita kita sama, kerinduan kita juga sama. Ketika bertemu, kita langsung satu frekuensi. Ketika kita bertemu, kita bisa saling menyapa, saling memperlengkapi, gitu ya, saling menasehati, saling melayani dan sebagainya. Dan saya yakin ketika itu tercipta akan sangat indah, ya. Tapi beda halnya ketika kita bertemu, gitu ya, malah kita muncul perasaan-perasaan yang tidak nyaman, pastinya itu membuat kita tidak nyaman ya. Jadi mari kita kerjakan sama-sama untuk menjaga kesatuan ini ya. Untuk kita menjaga kesatuan, kita pelihara kesatuan ini karena persekutuan kita adalah rumah kita. Persekutuan kita, komunitas kita adalah tempat di mana kita bisa saling bertumbuh, tempat kita bisa saling memperlengkapi, tempat kita bisa saling menopang, dan saling-saling yang lain. Dan ketika ini tercipta, sungguh luar biasa, ya, sungguh indah, sungguh indah gitu ya. Jadi teman-teman, mari kita sama-sama mengambil bagian dalam hal ini, ya, kita jadikan komunitas kita, persekutuan kita tempat yang nyaman. Oke, dari teman-teman mungkin ada yang ingin sharing-sharing. Saya berikan waktu mungkin beberapa saat. Bagaimana pengalamannya di Persekutuan Pemuda? Mungkin ada yang mau di-sharingkan di persekutuan kita. Ada yang mau di-sharing-sharingkan teman-teman? Apakah sudah merasa nyaman di Persekutuan Pemuda kita? Apakah sudah nyaman? Sudah nyaman. Aldo nyaman. Kenapa nyaman, Du? Kalau menurut aku sih kayak yang contoh bilang saling itu sih udah ada gitu juga ya, saling menghargai, saling peduli itu menurut aku sih ya aku rasain gitu kan. Kalau udah ada itu ya mungkin teman-teman ya sorry itu sih tidak mungkin join ke rumah kita lagi gitu, nah kita tidak saling kenal gitu kan. Kayak ini aku bisa kenal dengan teman-teman ya di rumah ini kita saling lah. Itu sih menurut aku. Oke, thank you ya Bro Aldo. Kita mau tanya ke satu orang. Gita, halo Gita, bisa dengar suara saya nggak Gita? Hai Gita. Bisa, Canta. Oke. Hai, Canta. Gita gimana? Udah ada perasaan nyaman belum di Persekutuan Pemuda kita? Sudah sih, Canta kan sudah lama juga dari zaman SMP di PRNI sama Anggit kelas 3 kan. Jadi nyaman sih, Canta. Sudah nyaman ya? Oke. Nyaman. Lebih nyaman di persekutuan kita atau dengan si dia?
Oke, persekutuan nggak contoh. mungkin lah ya. Oke, terakhir saya mau bertanya kepada siapa ya? Mati kamera semua ini. Jejuni coba. Oh iya, hai Juni. Juni udah nyaman belum di sini? Atau nyaman. Kenapa nyaman? Kalau untuk rasanya masih pas. Karena kan itu tahu sudah saling kenal kan, ada saling peduli gitu tahu. Ada rasa perhatian udah tahu, udah dekat gitu. Oke, thank you ya Juni ya. Oke. Apakah di antara kita ada yang mungkin baru beberapa bulan mungkin di persekutuan kita? Tadi itu ada Sylvia ya. Saya mau tanya ke Sylvia tapi mungkin dia keluar ya karena koneksi. Saya mau bertanya kepada siapa ini ya? Kepada ini aja. Kepada Alfreda. Alfreda baru masuk dia nggak ingat pula. Iya, contoh koneksinya terputus tadi. Oke. Alfreda merasa nyaman di persekutuan kita? Nyaman contoh. Kenapa? Karena dari situ kita bisa bertumbuh bersama-sama melalui kayak care, terus dari persekutuan juga yang udah kita lewatin bersama. Oke, terima kasih. Oke, jadi teman-teman, mari kita sama-sama jadikan komunitas kita, persekutuan kita, P3MI kita, bahkan teman-teman yang ada di dalam care untuk bisa menciptakan tempat itu menjadi tempat yang menyenangkan, bahkan tempat yang sangat menyenangkan. Oke, mari kita berdoa. Minta dengan kasih Tuhan Jeremy berdoa untuk firman Tuhan kita malam hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Bapa atas segala berkat-Mu di mana pas ini kami bisa belajar firman Tuhan, bahwa kami bisa menemukan tempat penyaman kami dalam persekutuan kami di Bethlehem ini. Kiranya Engkau terus jaga komunitas kami ini, Engkau terus ya membuat kami semakin bertumbuh di dalam Engkau, bertumbuh di dalam komunitas ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk Tuhan David yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Berkatilah hamba-Mu dalam pelayanannya dan juga keluarganya yang selalu berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami ini demi Tuhan kami Yesus Kristus. Kami syukur dan berdoa. Amin. Oke, Terima kasih. amin. Terima kasih kepada Contoh David yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan boleh tertanam di hati setiap kita. Dan biarlah kita boleh saling ya teman-teman semua. Sebentar lagi kita akan masuk ke doa syafaat. Sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat, mari saya ajak teman-teman, saya rindu untuk menyanyikan kembali bagian Kuberikan Hatiku. Kuberikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Oke, mari teman-teman, kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Yang pertama, mari kita berdoa untuk para pemuda-pemudi yang akan memulai usaha baru. Biarlah kiranya Tuhan menolong setiap kita dan juga teman-teman yang akan memulai usahanya. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapak, terima kasih Kau telah menyertai setiap kami ya Tuhan. Kau boleh memberikan kami berkat sehingga kami boleh menjalankan setiap aktivitas kami ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah setiap teman-teman kami yang telah merencanakan untuk membuka usaha baru, Engkau boleh memberkati setiap usaha mereka, apapun yang mereka siapkan, apapun yang telah mereka pikirkan, biarlah boleh seturut dengan jalan-Mu, Kau boleh membuka jalan. Jika mereka merasa kesulitan, biarlah Kau boleh memberikan jalan keluarnya ya Tuhan. Kami serahkan teman-teman kami yang memulai usaha ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang kedua, juga kita berdoa untuk rencana pertemuan para petugas pelayan di tanggal 27 Maret nanti. Biarlah setiap teman-teman yang mengambil pelayanan boleh mengikuti pertemuan ini dengan baik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami juga menyerahkan untuk pertemuan kami nanti tanggal 27 Maret nanti ya Tuhan. Biarlah Engkau yang boleh memberkati setiap teman-teman pelayan. Biarlah Engkau boleh melayakkan setiap teman-teman yang melayani. Dan juga untuk pertemuan ini, biarlah kembali hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Yang biar bisa berjalan dengan baik ya Tuhan. Engkau yang boleh tuntun setiap pembicaraan yang akan diadakan nanti pertemuan nanti ya Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dan juga yang ketiga, mari kita berdoa untuk para pemudi yang sedang mencari pekerjaan. Biarlah Tuhan boleh membuka jalan sehingga mereka boleh mendapat pekerjaan yang terbaik untuk mereka. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang bergumul. Biar Engkau yang boleh berikan mereka jalan yang terbaik, apapun jerih lelah mereka mencari pekerjaan. Biar Engkau yang boleh membukakan pintu untuk mereka sehingga mereka memiliki pekerjaan yang baik, yang sesuai dengan mereka dan tepat daripada-Mu. Biar setiap kerinduan kami juga Tuhan, Engkau yang tahu, Engkau yang boleh berikan kami ketenangan, berikan kami hikmat untuk menjalani hari-hari kami. Kami serahkan doa-doa kami ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan selanjutnya kepada Aldo. Oke, sekali lagi shalom teman-teman. Selamat malam. Sekali lagi terima kasih untuk contoh David, abang kita, untuk firman Tuhannya malam hari ini. Kiranya Tuhan berkati setiap keluarga dan pelayanannya. Firman Tuhan yang mengingatkan kita lah teman-teman, bagaimana kita bisa saling, dan saling itu dimulai dengan diri kita teman-teman. Di perbedaan yang ada, gimana kita saling peduli, saling mempedulikan satu sama lain, saling menghargai, dimulai dari diri kita. Oke teman-teman, persekutuan minggu depan itu akan kita adakan secara onsite. Mungkin sudah menjadi salah satu kerinduan kita untuk ibadah secara onsite. Jadi kita akan mengadakan ibadah onsite di minggu depan di upper room. Teman-teman boleh siapkan waktu. Dan jangan lupa untuk ibadah besok, teman-teman, di ibadah umum 1 maupun di ibadah umum 2, teman-teman bisa sesuaikan waktu teman-teman. Dan bersyukur juga malam hari ini kita boleh bisa memberikan yang terbaik walaupun melalui virtual. Teman-teman bisa lihat untuk persembahan secara online, teman-teman bisa lihat. Mungkin itu saja dari contoh David. Apakah ada warta tambahan? Oke teman-teman, saya ingin memberitahukan satu informasi ya. Jadi Komisi Sosial kita di tanggal 27 Maret atau di minggu depan, suara saya kedengaran? Di 27 Maret atau di minggu depan itu akan mengadakan donor darah, ya, akan mengadakan donor darah. Jadi teman-teman yang sudah biasa mengambil bagian mendonorkan darahnya bisa juga ikut berperan ya dalam kegiatan ini. Atau teman-teman yang ingin coba-coba donor darah bisa juga ya. Tapi kalau punya riwayat darah rendah, darah tinggi, kurang darah jangan ya. Nanti habis donor pingsan pula kan bahaya. Jadi tanggal 27 Maret kalau teman-teman yang sudah biasa ambil bagian ikut donor darah bisa ikut ya. Setelah KU1 di Sekolah Metodis 2. Oke, itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada worshiper kita.
Oke, mari teman-teman, kita akan mengakhiri persekutuan kita pada hari ini. Kita akan doa Bapa kami, dan nanti doa tutup Contoh David dan Bapak terima kasih. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam percobaan, tapi lepaskan dari penjahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak di sorga, kami bersyukur, terima kasih ada waktu kami dapat sama-sama bersekutu. Terlebih kami bersyukur untuk apa yang telah menjadi bagian kami. Kami rindu sebagai pemuda-pemudi, kami juga dapat terus memelihara kesatuan tubuh Kristus melalui tindakan praktis di dalam kehidupan kami. Kami sungguh rindu, persekutuan kami juga terus mengalami kemajuan, persekutuan kami terus mengalami pertumbuhan. Kau juga yang terus tambah-tambahkan jiwa, Kau juga terus tambah-tambahkan orang baru. Kau juga terus menolong kami untuk kami juga dapat terlibat mengambil bagian dalam hal itu. Teman-teman terkasih, mari kita arahkan hati dan terima berkat daripada Tuhan. Biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah keselamatan daripada Tuhan Yesus, penyertaan dan perlindungan daripada Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kita, menyertai pekerjaan kita, menyertai studi dan keluarga kita dari hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Saat teduh persekutuan selesai. Oke teman-teman, boleh buka kamera, kita akan berfoto bersama. Oke, teman-teman yang available boleh buka kameranya, kita boleh foto bersama. Oke, tolong teman-teman jangan ada yang chat dulu ya. Oke. Oke teman-teman semua, mari kita bersiap. Fani, kemana Fani? Oke, siap semuanya. Nah, kita akan berfoto bersama. Semuanya siap, lihat kamera. Oke, 1. Ya kita 2, 3. Oke, sekali lagi. Bebas. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Kering gigi. Oke, terima kasih teman-teman semua. Selamat hari Sabtu. Semuanya. Nandes tegang nih, Nandes foto. Jadi gugup gitu. Semangat. Semangat semuanya. Semangat semua, God bless. Sehat-sehat teman-teman. Thank you Contoh David. Oh, thank you juga Christine. Thank you Semangat semuanya, ya, Tuhan Surabaya. Thank you teman-teman. Tetap jaga kesehatan. Bless. Oke, Feni, Feni, God bless. Tuhan berkati. Juni, God bless. Fani, God bless. Siapa lagi nih? Oke, semuanya. Everyone, see you. Jangan lupa Sehat-sehat semua, ibadah besok. sehat-sehat yo. Sampai jumpa Sabtu depan.